kasih setiamu dan anugerahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian syukur kami, segala hormat kami, segala kemuliaan bagimu Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab kau besar Tuhan, sebab kau mulia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menaikkan syukur kami Tuhan, kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami beri pengorbanan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus yang kami sembah. Haleluya. Nyatakan dengan kesungguhan-Mu, besar, besar Kau Allah kami, besar. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan, layak disembah. Kau Raja segala raja, amin. Hatiku bernyanyi, Kau besar, layak dipuji, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allahku. Mari nyanyikan pujian kita, nyanyikan kebesaran Tuhan. Allah, Ya,
Dia lebih besar dari segalanya. Dia lebih besar dari setiap masalahmu. Ya, katakan dengan imanmu, besar Kau Allah kami, besar Kau Tuhan kami. Besar Allahku, ya, nyanyikan. Amin. Allahku selamanya besar dan ajaib. Sekali lagi dengan kesungguhanmu, katakan besar, besar Kau Allahku. Besar Allahku, amin. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Mari sama-sama katakan, Tuhanku. Segala kemuliaan, segala pujian, syukur kami hanya bagi-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang besar. Lebih lagi kami naikkan ucapan syukur kami lewat setiap pujian kami Tuhan. Kami yang memuji Tuhan dan kami yang bersyukur berkata, amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Baik. Kalau luar biasa, sampaikan kiri kanannya, depan belakangnya, kata-kata Tuhan Yesus baik. Langit dan bumi, marilah pujilah Tuhan. Mari kita memuji-muji Allah kita yang besar. Allah kita yang besar, Allah kita yang hidup, yang bertata atas alam semesta. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku puji Yesus Tuhan. Dan mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku puji Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku puji Yesus Tuhan. Dan mari kita angkat tangan kita, katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Amin. Amin.
Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Berapa banyak kita yang merasakan kasih setia Tuhan? Mari lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Amin. Selalu baru rahmat-Mu, hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat ya, tak pernah berakhir. Mari angkat jempolmu, katakan Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Amin. Untuk selama-lamanya. Saya mau jemaat Tuhan sambil lihat kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Yo, sambil senyum dong. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Lamanya. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama. Sama-sama yuk kita katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus baik. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali umat yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Bahkan Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Tiada satu pun juga yang boleh kami lewati dalam hidup ini tanpa seizin-Mu Tuhan. Karena penyertaan-Mu, kasih setia-Mu itu menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau-lah pemilik hidup kami Tuhan. Kemenanganku hanya
rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semua yang indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik semua yang terjadi dalam hidupku. Semuanya atas seizin dirimu. Semua yang indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semua yang indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidup. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin. Amin Tuhan. Semua yang indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Kami tahu Tuhan, kami adalah pemilik-Mu Tuhan. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwasanya semua yang terjadi dalam kehidupan kami ini adalah seizin-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap menikmati kasih-Mu. Biarlah kami tetap menghargai setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kini saatnya kami ingin mendengarkan suara hati-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar-Mu, tapi kami bisa melakukan firman-Mu. Biar firman-Mu itu tertanam dan berbuah manis dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi semua, shalom. Semangat Bapak Ibu. Biasanya kalau berjumpa saya berarti ini sudah ada di penghujung bulan. Dan sudah 6 bulan kita menjalani tahun ini. Ada 3 kalimat yang saya highlight dari pujian penyembahan kita tadi. Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Tuhan Yesus baik, dan Tuhan pemilik kehidupan kita. Kita ada hari ini, semua karena kebesaran Tuhan. Kasih-Nya, kuasa-Nya, kita ada hari ini karena Dia baik
bukan karena perbuatan baik kita. Karena memang dia baik apapun itu. Dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu rencana Tuhan. Dia pemilik hidup kita, hati kita bisa tenang untuk menjalani hari-hari ini. Apapun kondisi kita sedang baik-baik saja, kita sedang ada masalah, kita tetap percaya 3 hal ini. Tuhan kita Tuhan yang besar, dia tetap baik dan dia pemilik kehidupan kita. Yang akan terus berjalan bersama dengan kita. Amin. Sepanjang bulan ini kita sama-sama belajar tentang life in between. Hidup di antara, hidup di tengah-tengah. Yaitu di dalam masa penantian antara yang namanya pengharapan dengan jawaban atau penggenapan dari apa yang kita harapkan. Kita hidup di antara. Dan kita sudah belajar di minggu pertama kita masa penantian, kurun waktu penantian itu harus kita isi dengan sikap hati yang beriman. Lalu berikutnya dalam masa penantian kita harus memilih, memutuskan untuk bersukacita apapun keadaannya. Karena sukacita tidak ditentukan oleh keadaan di luar kita. Tapi sukacita adalah kondisi di dalam hati kita. Dan siapa yang ada dalam hati kita? Ada Roh Kudus dan ada Tuhan yang menyertai kita. Sehingga kita tetap memutuskan untuk bersukacita. Dan minggu lalu kita sama-sama juga belajar tentang dalam masa penantian kita harus memiliki sikap hati yang sabar. Dan untuk menutup rangkaian bulan ini, tema bulan ini, kita akan sama-sama belajar dalam masa penantian kita mau memiliki sikap yang tekun. Boleh sama-sama katakan tekun? Tidak asing dengan istilah OTW. Mungkin kita pernah bilang OTW Pak, OTW Bu. Atau mungkin ada yang nanyain, Bu, Pak di mana? OTW. Kepanjangannya apa sih OTW? Harusnya on the way. Tapi saya menemukan ternyata istilah panjangan OTW itu ora tepat waktu. Alias nggak tepat waktu. Salah satu contoh dari sekian banyak contoh bahwa kita hidup di dalam masa penantian. Ada orang ngomong OTW itu udah deh, tungguin aja sampai datang. Kalau bahasa Sundanya, oke tungguan weh, ya silakan tungguin aja sampai gue datang gitu. Biasanya orang ngomong OTW bukan lagi dalam perjalanan, lagi mau mandi dulu biasanya. Ya, jadi kita nih hidup di dalam masa penantian. Salah satu contoh bahwa kita nih hidup di dalam masa penantian dari sekian banyak. Mungkin hari-hari ini kita ada yang sedang menanti anak kedua, ada yang menanti anak pertama, ada yang sedang menanti jodoh, ada yang sedang menanti kesembuhan keluarganya. Kita juga sama-sama hari ini lagi detik ini sedang dalam masa penantian, sedang ada di tengah-tengah ibadah. Sebelum sampai ibadah ini selesai, kita semua sedang hidup di antara, dan kita tidak bisa menafikan, kita tidak bisa mengelakkan bahwa kita memang hidup di antara waktu itu. Life is a big wait. Kehidupan ini adalah sebuah masa penantian, masa menunggu yang besar. Banyak aspek dalam kehidupan kita. Dan namun kecenderungan manusia itu ingin segala sesuatu cepat, instan. Ada sebuah riset menunjukkan bahwa generasi milenial ini 50%, 30-50% kerja itu enggak konsisten. Maunya pindah. Tapi lain dengan generasi yang berusia dulu, generasi Bapak Ibu mungkin ya gitu. Itu lebih bertahan, setia, konsisten. Karena apa? Makin kesini manusia itu pengen serbanya instan, cepat. Karena segala sesuatu teknologi semua cepat dan instan. Kalau kita ada di gerbang tol, Bapak Ibu beberapa gerbang tol kota besar, ada yang nggak perlu tap kartu lagi. Dulu kan zaman dulu masih ada orang yang ngasih kita bayar tunai kasih kembalian. Terus sekarang udah pakai kartu e-money seperti itu, e-tol. Tapi ada beberapa bahkan di luar negeri, di Jakarta pun ada satu gerbang tol itu nggak perlu tap kartu, tapi mobilnya lewat aja, weng. Manusia udah nggak kepake. Kartu udah nggak kepake, tinggal lewat aja, saldonya berkurang sendiri karena ada alat dan ada sensor yang mendeteksi itu semua. Teknologi membawa kita tanpa kita sadari, membuat kita pengen jadi orang yang instan dan cepat, sehingga ketika kita ada di dalam proses, dalam kurun waktu menanti, kita nggak sabar. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kita, berapa lama lagi aku harus menunggu? Sampai kapan?
Mungkin kita muncul pertanyaan, kenapa Tuhan ini terjadi? Nanti gimana ya, bisa nggak ya, nanti berhasil atau tidak? Sampai-sampai pertanyaan-pertanyaan tersebut tanpa sadar membuat kita lemah dan putus asa. Tetapi Tuhan mau kita tetap menanti dengan sikap hati yang benar. Tetap beriman, tetap bersuka cita, tetap sabar di dalam pengharapan, dan tetap tekun di dalam doa sebagaimana yang tercatat di dalam Roma 12 ayat 11 sampai yang ke-12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kata kerajinan ini dalam bahasa aslinya artinya dinamis. Hidup kita terus bergerak, terus melangkah. Biarlah rohmu menyala-nyala, artinya hidup kita terus bergairah, terus bersemangat apapun keadaannya. Dan layanilah Tuhan, kasih kita kepada Tuhan tidak pernah pudar, tidak pernah padam. Kuncinya apa? Untuk kita tetap bisa rajin, kita tetap bergairah, kita tetap mengasihi Tuhan, tetap bersuka cita dalam pengharapan. Ayat yang ke-12, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa. Doa merupakan sebuah pondasi, sebuah basic, sebuah hal yang mendasar. Kita sebagai orang Kristen sudah tidak asing lagi dengan namanya doa. Mungkin udah iya doa lagi. Tetapi hal yang mendasar, yang sangat penting, yang esensial, yang harus kita miliki. Namanya pondasi itu membosankan Bapak Ibu, cenderung membosankan. Biasanya kalau orang lagi membuat sebuah bangunan, dikelilingin sama penutup, entah seng, entah apa itu, dan pondasi itu bentuknya ya gitu-gitu aja, cor-coran, batu. Dan kita nggak sabar nih kapan bangunannya berdiri ya, kok ditutupin seng terus. Tapi pondasi merupakan sebuah hal yang sangat esensial dan sangat amat mendasar. Kalau pondasi itu salah bikin, pondasi itu tidak kuat, itu akan menentukan kekokohan bangunan. Begitu juga kehidupan kita. Seindah apapun di luar, kalau pondasi dalam kehidupan kita rapuh, maka ketika angin badai itu datang, akan mudah runtuh. Pondasi kita di atas pasir, di atas batu kehidupan doa yang kuat atau tidak. Tahu saja, menyadari saja bahwa doa itu sangat penting, bertekun di dalam doa itu sangat penting dan esensial, tidaklah cukup. Hanya tahu, hanya menyadari, oh iya saya tahu doa itu penting, saya tahu doa itu esensi. Tapi tahu saja tidak cukup. Kita hari ini sama-sama diingatkan, saya secara pribadi dan kita semua diingatkan bahwa tahu saja tidak cukup, tetapi kita harus bertekun di dalam doa. Karena sejatinya kekristenan bukanlah hanya sekadar agama. Kekristenan bukan hanya sekedar agama, kekristenan bukan hanya sekedar ibadah hari Minggu, kekristenan bukan hanya sekedar berkomunitas, tetapi lebih dalam daripada itu kekristenan lebih berbicara tentang hubungan atau relasi kita dengan Tuhan Sang Pencipta yang diaplikasikan kepada sesama kita. Makanya bentuknya salib. Relasi antara kita dengan Tuhan diaplikasikan kepada sesama orang-orang di sekeliling kita. Kekristenan bukan hanya sekedar agama tetapi relasi yang harus dibangun. Dan ada 3 prinsip tentang relasi dengan Tuhan. Dari pembacaan kita di Roma ayat yang ke-11 dan ke-12 ini. Prinsip yang pertama bahwa relasi dengan Tuhan itu harus dipelihara melalui doa. Roma 12 ayat ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Doa merupakan sarana utama kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sarana utama kita untuk berkomunikasi. Dan yang namanya relasi tidak terlepas dari komunikasi. Dan untuk relasi itu tetap bisa terbangun dan terpelihara, harus ada yang namanya komunikasi. Antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama. Untuk kita bisa membangun relasi yang semakin dalam, perlu namanya komunikasi. Dan doa adalah sarana utama kita untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya mengucapkan tetapi juga mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Itulah doa. Mungkin kita mikir, kita berdoa
Tuhan sepertinya tidak ada. Kalau komunikasi kan kita ngomong dibalesin. Ini ngomong kok kayaknya Tuhan gak bicara apa-apa ya. Tetapi semakin kita memiliki kepekaan rohani, kita akan semakin dalam, semakin intim tahu mana suara Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita tahu Roh Kudus berbicara apa dalam hati kita. Tetapi kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan, artinya kita tidak sedang berkomunikasi dengan Tuhan, maka relasi itu tidak akan terbangun. Ada prinsip, ada level di dalam komunikasi dari yang namanya cuman sekadar basa-basi sampai relasi yang paling dalam, yaitu relasi yang sangat intim, yang terbuka, yang mengungkapkan segala isi hati dan perasaan kita terbuka apa adanya, seperti percakapan antara seorang suami dan seorang istri, bukan hanya sekadar bertanya apa kabar. Level paling rendah dalam berkomunikasi adalah apa kabar. Apa kabar? Baik, padahal sebenarnya belum tentu baik-baik saja. Dan komunikasi dengan Tuhan ada di dalam level mana komunikasi kita dengan Tuhan? Hanya Tuhan, kita memiliki komunikasi yang hanya sekedar basa-basi, atau kita memiliki komunikasi dengan Tuhan yang sangat intim, yang sampai bisa mengungkapkan perasaan kita. Tuhan, aku lagi sedih. Tuhan, aku lagi lemah. Tuhan, aku lagi lelah. Tuhan, aku lagi putus asa. Tuhan, tolong aku. Atau kita hanya memiliki level komunikasi relasi dengan Tuhan yang hanya sekadar basa-basi. Seperti kita mau makan, berdoa, pas di tengah-tengah makan, tadi udah doa belum ya? Nah, itu contoh doa yang hanya basa-basi. Bukan artinya doa makan gak penting. Kita perlu kusuk juga dalam doa makan. Yakin makanan itu akan dikuduskan, tapi doa kita seperti apa? Apakah cuma sekadar lewat? Atau kita berdoa kepada Tuhan ketika perlunya saja? Ketika ada masalah datang, kita baru ingat Tuhan saja. Ketika kefefet saja, bukan hanya kepepet tapi sudah kefefet, kita baru berdoa. Atau dalam segala keadaan kita ingat Tuhan. Dan kita belajar untuk mengungkapkan perasaan, dan kita punya level komunikasi yang dalam dengan Tuhan, yang sampai bisa berkata, Tuhan, ini perasaanku, ini isi hatiku. Tuhan tahu segala sesuatunya dalam hidup kita, betul Bapak Ibu? Oleh karena itu sudah tidak ada salahnya lagi untuk kita membuka diri kita di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan ketika berdoa apa adanya di hadapan Tuhan. Berdoa bukan seperti kepada Tuhan yang jauh. Membuka doa dengan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, atmosfer, stratosfer, pohon-pohon dan bintang-bintang, enggak perlu. Bilang sama Tuhan, Tuhan maafkan, ampuni aku buat salah tadi. Tuhan maafkan aku tadi terlalu amarah. Tuhan, aku bingung dengan masa depan. Berdoa bukan hanya sekedar membawa rangkaian daftar permohonan. Bukan artinya tidak boleh kita mengajukan permohonan dan ucapan syukur kita. Tetapi yang jauh lebih penting daripada mengajukan permohonan adalah berdoa untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Tuhan, aku mau keluargaku sembuh, tapi terjadilah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan, aku mau usahaku terus berkembang, aku minta hikmat-Mu dan terjadilah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan hanya sekedar memaksakan keinginan kita. Kalau kita punya sahabat, kita punya pasangan, kalau hanya sekedar memaksakan kehendak kita dan tidak mau tahu apa kehendak dari lawan bicara kita, maka sebuah relasi itu akan hanya sekedar relasi yang memanfaatkan. Dan tentunya relasi ini yang Tuhan tidak mau antara kita dengan Tuhan. Tuhan mau punya relasi yang bukan hanya sekedar ada perlunya saja, tetapi dalam segala keadaan kita terus membangun relasi dengan Tuhan melalui doa. Mari sama-sama kita belajar untuk memiliki relasi dengan Tuhan yang sampai pada level yang tertinggi, yaitu yang intim dan terbuka, yang mengungkapkan perasaan kita. Jadi prinsip yang pertama, relasi dengan Tuhan harus dibangun dan dipelihara melalui doa. Doa yang harus dipelihara dengan tekun. Prinsip yang kedua yaitu relasi dengan Tuhan harus dipelihara
secara terus-menerus, boleh katakan terus-menerus. Di dalam dunia ini berlaku hukum prinsip kemerosotan namanya Bapak Ibu, hukum kemerosotan. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya akan terus menurun, akan terus merosot. Apabila itu didiamkan akan semakin merosot. Tubuh kita berseiring bertambahnya usia, stamina kita akan terus berkurang, daya ingat kita, mungkin kreativitas kita akan berkurang apabila itu terus dibiarkan. Mungkin yang dulu kulitnya kenceng, tapi mulai ada sedikit kerutan. Itu ada salah satu contoh bahwa segala sesuatu di dunia ini merosot dan berlaku pula dengan yang namanya relasi. Mungkin kita dulu masih sekolah punya teman akrab banget, pulang sekolah main layangan, main kelereng, main bola. Punya panggilan-panggilan tertentu sampai sama teman kita yang sangat dekat. Saya punya teman dipanggil toke. Saya punya teman dipanggilnya gede bohong. Kita punya teman akrab. Tapi pertanyaannya, teman-teman akrab kita yang dulu mungkin banyak, itu sekarang ada di mana ya mereka? Saya punya teman aja sampai ada yang DPO Bapak Ibu. Nggak tahu ada di mana dia. Relasi pun akan bisa merosot. Kalau apa? Kalau tidak dipelihara secara terus-menerus. Begitu juga dengan relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak berupaya dengan tekun dan terus-menerus memeliharanya, maka tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dihindari. Kalau relasi kita dengan Tuhan itu hari-hari ini mungkin hambar. Relasi kita dengan Tuhan merosot. Dan bagaimana kita dapat mencegah terjadinya kemerosotan relasi kita dengan Tuhan. Dan sebaliknya, semakin menjalin keakraban dan keintiman kita dengan Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam Roma 12 ayat 12 tadi, bertekunlah. Sebuah kalimat aktif, ada upaya, ada tindakan aktif yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang. Berulang-ulang dan terus-menerus. Ada upaya, ada niatan kita. Kembalilah ke kasih dan cinta mula-mula kita kalau kita hari-hari ini menghadapi dan mengalami diri kita, relasi kita dengan Tuhan sudah tidak seperti yang dulu. Polanya, pola yang realistis dan faktanya adalah untuk kita bisa kembali mempunyai kebiasaan yang baru, mempunyai budaya yang baru adalah harus didisiplinkan, dipaksakan. Sehingga dari disiplin muncul desire, dari disiplin muncul hasrat. Diulang-ulang sampai kita menemukan hasrat itu. Mungkin ketika kita berdoa, dulu sangat berapi-api, tapi ketika kita berdoa, Tuhan ada gak ya? Kok doa kayaknya cuman nyampe plafon rumah aja ya. Tapi kita hari ini sama-sama diingatkan tetap bertekun. Disiplin rohani harus dibangun. Kita ingat pernah kita diajarkan 7 disiplin rohani. Berdoa salah satunya. Konsisten untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, tahu saja tidak cukup. Harus diaplikasikan dalam tindakan. Ada sebuah quotes dari seorang coach, mentor kecerdasan emosi bernama Joshua Iwan Wahyudi. Dia katakan, konsistenkan apa yang kamu kerjakan. Kerjakan apa yang perlu kamu kerjakan. Ini berbicara konteksnya dalam segala hal termasuk berdoa. Bukan hanya sekedar sukai apa yang kamu kerjakan atau lakukan. Dan kerjakan apa yang kamu sukai. Manusia cenderung melakukan apa yang kita sukai saja. Tetapi banyak hal yang penting, yang perlu, yang harus kita lakukan walaupun kita tidak suka. Mungkin, jangan-jangan kita tidak suka berdoa. Tetapi kita tahu doa itu perlu. Karena itu perlu, sejatinya kita harus belajar untuk mengkonsistenkannya atau bertekun
bertekunlah dengan apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, dan kerjakanlah apa yang perlu kita lakukan. Sekali lagi, disiplinkan sampai muncul hasrat di dalam hati kita. Relasi yang akrab dengan Tuhan akan membuahkan kehidupan yang bergairah. Ini poin yang ketiga. Relasi yang akrab dengan Tuhan akan membuahkan hidup yang bergairah. Kata kuncinya adalah dengan siapa kita menjalani waktu secara bersama-sama dalam hidup ini akan menentukan keadaan dari hati kita saat itu. Kata kuncinya adalah who, siapa. Dengan siapa? Kalau kita punya teman-teman kita, teman-teman yang membosankan, ya perasaan kita kan perasaan yang bosan. Tapi kita punya teman-teman yang menyenangkan, heboh, perasaan kita akan mengikuti happy. Kita punya teman yang sukanya menyombongkan diri, pasti gak betah untuk kita meninggalkan dia, obrolan itu. Tetapi ketika kita punya teman-teman yang menemani kita dalam segala hal, dalam apapun kondisi kehidupan kita, kita akan tetap bisa hidup bersemangat. Dan apalagi kita menyadari dan tahu siapa yang bersama dengan kita di dalam masa penantian ini. Yaitu Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan kita dan berdaulat atas kehidupan kita. Sehingga di dalam masa penantian itu kita tetap bisa bergairah, kita tetap memiliki antusias. Jadi relasi, prinsip yang ketiga, relasi dengan Tuhan, dengan siapa Tuhan kita, itu akan membuahkan kehidupan yang bergairah, tidak dengan putus asa. Apa dampaknya dari memiliki kehidupan yang bertekun di dalam doa? Seperti yang dikatakan Roma 12 ayat ke-11. Bahwa hidup kita akan terus dinamis. Dinamis itu tidak, lawan kata dinamis adalah statis. Statis itu diem aja Bapak Ibu. Tapi dinamis atau dinamis, rajin. Kita tetap terus bergairah, rajin apapun keadaannya. Ada masalah keuangan, ada masalah kesehatan, ada masalah apapun dalam hidup kita. Kerajinan kita tidak kendor. Karena kita fokus dengan siapa yang bersama dengan kita. Dan dampaknya roh kita tetap menyala-nyala, hidup kita tetap bergairah. Kehidupan roh kita tetap menyala. Walaupun tubuh kita lemah, tetapi di dalam hati kita ada roh yang terus menyala-nyala. Dan ketika kita tahu mengerti siapa yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus, maka kasih daripada Tuhan yang tidak terbatas itu yang akan membuat kita terus setia melayani Tuhan di dalam segala hal. Di gereja, di tengah-tengah pekerjaan kita tetap setia melayani Tuhan. Suka atau tidak suka, kita harus hidup menghadapi berbagai macam penantian. Tetapi ingatlah ketiga prinsip relasi ini. Kita diingatkan untuk terus tetap bertekun di dalam doa. Relasi dengan Tuhan harus dibangun dengan doa. Komunikasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan harus dibangun dengan konsisten secara terus-menerus bertekun. Dan kita selalu ingat prinsip yang ketiga, relasi dengan Tuhan akan membuahkan kehidupan yang terus tetap rajin, tetap dinamis, tetap bergairah, dan tetap memiliki kasih daripada Tuhan. Dan 4 sikap ini yang harus kita miliki dalam menanti dan menjalani masa penantian, kurun waktu penantian ini. Miliki sikap seperti Abraham yang beriman menanti kelahiran anak yang Tuhan janjikan, memutuskan untuk bersuka cita, sabar, dan tetap bertekun dalam doa. Pondasi yang sangat mendasar. Dan hendaknya kita bertekun dalam segala hal, bukan hanya dalam doa, tetapi dalam segala hal hendaknya kita bertekun. Saya pernah sampaikan statement ini bahwa doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Jangan hanya kita juga hanya bertekun saja di dalam doa, tetapi kita tidak bertekun dengan tanggung jawab apa yang Tuhan berikan hari-hari ini. Saya percaya bahwa persiapan adalah bagian dari langkah iman. Masa penantian
adalah masa persiapan. Mungkin hari-hari ini kita ada yang menanti keturunan. Masa penantian adalah masa persiapan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Masa penantian adalah masa persiapan. Kita menanti toko kita hari ini buka, bisa ada rame. Persiapannya apa yang dilakukan? Kita bersih-bersih toko, kita rapi-rapikan barang. Masa penantian adalah masa persiapan. Preparation is an act of faith. Persiapan adalah bagian dari langkah iman. Para pelayan yang melayani, baik itu dari usher sampai mimbar. Usher mungkin persiapan untuk pakai baju apa kita, dress code kita minggu ini. Untuk apa Bapak Ibu? Dalam masa penantian apa? Ketika hari Minggu, jemaat datang dengan senyuman dan dengan pakaian yang indah yang sudah disiapkan itu, jemaat bisa sukacita. Usher, percayalah bahwa apa yang para pelayan usher siapkan, itu juga adalah langkah iman. Bersiapkan untuk muka yang tersenyum, bersiap untuk baju yang terbaik. Para pelayan operator di belakang, pelayan mimbar ketika latihan persiapan, itu adalah bagian dari langkah iman. Dalam proses penantian apa? Menanti ketika ibadah dimulai, kita akan sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita bersiap melakukan persiapan yang terbaik. Persiapan adalah bagian dari langkah iman dan sejatinya ketika kita ada di dalam masa penantian itu, kita isi dengan persiapan yang terbaik, yang sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Dan salah satunya di dalam masa persiapan itu adalah diisi dengan sikap yang bertekun di dalam doa. Bukan hanya sekedar sabar yang terkesan pasif, tetapi ketekunan itu jauh lebih bersifat aktif. Terus melangkah, terus dinamis, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Masa penantian bukan masa bengong. Masa penantian bukan masa sekedar menunggu saja, tetapi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Saya akan menutup dengan 5 tips singkat saja. Saya tidak punya banyak waktu untuk kita menjelaskan secara rinci bagaimana kita bisa tetap memiliki sikap hati yang tekun dan bersemangat dalam segala keadaan, termasuk dalam berdoa. Yang pertama yaitu tetap fokus. Fokus artinya tahu melakukan apa yang harus dilakukan pada waktunya. Ketika kita beribadah, kita fokus dengan ibadah. Ketika kita bekerja, kita fokus bekerja. Yang bisa menjaga sikap hati kita tekun adalah kita fokus. Ketika kita tahu waktunya kita berdoa, kita fokuskan kita berdoa. Mungkin singkirkan gadget kita, di silent, jangan dibunyikan. Tuhan mengajarkan kalau kita berdoa, tutup pintu kamarmu. Supaya apa itu? Supaya fokus. Melatih kita untuk kita bertekun dalam segala hal termasuk berdoa adalah fokus. Fokus berarti melakukan yang perlu dilakukan pada waktunya sesuai dengan prioritas. Mengerti mengapa kita melakukan itu. Orang yang fokus adalah orang yang mengerti kenapa ia melakukan itu. Yang kedua, miliki jeda atau waktu sabat. Salah satu tujuh dari disiplin rohani yang pernah kita belajar juga yaitu sabat. Bapak Ibu, kita bukan robot, kita manusia yang Tuhan ciptakan bisa capek, bisa lelah secara mental, secara fisik. Oleh karena itu dalam segala hal untuk kita tetap bisa bertekun di dalam bekerja, di dalam melayani, bukan di dalam berdoa sekalipun, kita harus memiliki kesegaran di dalam hati kita. Di dalam mental kita harus memiliki kesegaran. Oleh karena itu Tuhan ingatkan sabat. Dan bahkan dari penciptaan Tuhan ciptakan hari ke-7 untuk kita memiliki sabat. Sabat itu bukan artinya leyeh-leyeh saja. Sabat artinya tetap produktif. Kalau istri saya sabatnya itu ada di dapur. Entah bikin masakan, entah apapun itu ada di dapur. Ya mungkin kita liburan, gak salah liburan Bapak Ibu. Tapi jangan sampai liburan yang bikin kena mental. Karena pulang-pulang kok budgetnya membengkak, malah jadi stres. Yang mau nyari refreshing malah pusing. Ya, jadi miliki sabat yang membuat kita bisa lebih produktif, memunculkan ide-ide yang segar sehingga kita bisa tekun dalam segala hal. Dan tips yang ketiga yaitu mulai dari langkah yang kecil dan terjadwal. Kita udah setengah tahun kita punya target mau turun berat badan 15 kg, mau program diet.
Kalau kita mikirinnya 15 kilo, 20 kilo, gak jalan-jalan, itu selalu akan muncul moto diet dimulai hari esok itu. Tapi kalau kita bikin target-target yang realistis, target-target jangka pendek, mulai dari langkah kecil yang terjadwal. Olahraga dulu aja 5 menit, gak usah setengah jam, 5 menit. Mulai aja dulu dari langkah-langkah yang kecil. Mau berdoa, 3 menit aja dulu berdoa. Gak usah setengah jam, kalau pendoa bisa berjam-jam. Tapi kita mulai aja dulu dari 3 menit, 5 menit, mulai dari langkah kecil dan dari disiplin kecil, dari langkah-langkah kecil itu sehingga muncul nanti desire atau hasrat kita untuk melakukan apa yang kita lakukan. Karena kita mau belajar bukan sekedar jadi manusia, murid Kristus yang sekedar tahu kebenaran tapi melakukannya dengan tekun. Mulai dari langkah kecil, mulai aja dulu dengan langkah kecil yang terjadwal. Iman percaya kepada Tuhan. Ini artinya bukan urutannya Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5 enggak. Tapi ini satu kesatuan. Iman percaya kepada Tuhan. Taruhkan iman percaya kepada kita kepada Tuhan sehingga kita tetap bisa menjalani hari-hari dengan tekun. Seperti di prinsip yang ketiga bahwa dengan siapa kita memiliki relasi yaitu dengan Tuhan itu akan membuat kita tetap bergairah. Tetap tekun. Tahu apa yang kita lakukan hari ini, kita taruhkan iman percaya kepada kita kepada Tuhan bahwa apa yang kita lakukan Tuhan pun menyertai. Dan yang terakhir, tidak membandingkan diri. Pelayan firman Tuhan, pelayan mimbar boleh bersiap naik ke depan. Tips yang terakhir, tidak membandingkan diri kita. Salah satu penjebak, salah satu jebakan kita tidak bisa tekun adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dia mah punya ini, dia mah bisa itu. Apalah saya ini kutu kupret. Apalah saya ini remah-remahan rengginang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan membuat diri kita lemah, itu yang tidak boleh. Dan hal yang membuat sesuatu atau seseorang itu tidak spesial adalah ketika kita membandingkannya dengan hal yang lain atau orang yang lain. Diri kita spesial. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita menganggap diri kita lebih rendah, lebih jelek dari orang lain, kita akan melihat diri kita tidak spesial lagi. Membandingkan diri tidak salah apabila itu bisa menjadi motivasi. Wah, dia bisa begitu. Apa kuncinya dia bisa seperti itu ya? Kita belajar dari dia. Tapi kalau kita membandingkan diri kita dan membuat kita lemah dan kita tidak bisa bertekun lagi, itu yang salah. Kita spesial di hadapan Tuhan, tetap bertekun di hadapan Tuhan dengan tetap hidup bertekun dalam doa dan bertekun dalam segala hal dengan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Biar kiranya 3 prinsip tentang relasi dengan Tuhan dan 5 tips sederhana yang saya bagikan ini bisa praktikal dan kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Dan sebagai penutup, sebuah firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat ke-1 sampai ke-4. Kita bisa perhatikan sama-sama, saya akan bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi. Tuhan panggil kita untuk jadi garam dan terang. Itu identitas kita, bukan jadilah garam, bukan jadilah terang. Tapi identitas kita, kamulah garam, kamulah terang. Hidup kita harusnya jadi teladan, hidup kita jadi contoh. Karena banyak saksi, banyak orang-orang yang melihat kehidupan kita. Seperti surat yang terbuka. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan apa? Dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada perlombaan dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi kita tidak sedang berlomba dengan orang yang ada di kanan kiri kita. Kita tidak sedang berlomba dengan tetangga kita. Kita tidak sedang berlomba dengan teman-teman kita di medsos yang postingnya bagus-bagus. Tapi kita sedang berlomba dengan diri kita sendiri. Apa yang perlu kita upgrade, apa yang perlu kita ubah, sikap hati apa yang perlu kita ubah. Itulah perlombaan dalam diri kita yang kita tahu masing-masing. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan.
tekun memikul salib. Tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia, Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Tuhan Yesus tahu rasanya direndahkan. Tuhan Yesus bahkan diludahi. Tuhan Yesus dihina sebegitu rupa dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan tahu mungkin saat ini kita sedang lemah dan putus asa. Tuhan mengerti perasaan itu. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ketika hati kita lemah, ketika kita rasanya pengen berhenti untuk bertekun dalam segala hal, termasuk berdoa, ingatlah selalu akan Dia. Yesus, sang teladan sejati ketekunan dalam segala hal, termasuk tekun dalam berdoa. Ketika ia mau disalib, Yesus berdoa di Taman Getsemani, bahkan sampai mencucurkan darah, peluhnya berdarah. Pandanglah Yesus ketika kita sedang lemah dan putus asa. Ingatlah selalu akan Dia, sehingga kita memperoleh kekuatan yang baru. Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan dan meneguhkan kami. Bahwa di dalam masa penantian ini, apapun itu Tuhan yang sedang kami nantikan hari-hari ini, kami memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kuatkan kami untuk tetap teguh di dalam iman. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami tetap memutuskan untuk bersukacita, karena kami tahu ada Roh Allah yang besar itu tinggal di dalam hati kami, sehingga sukacita yang ada di dalam kami tidak bisa tercuri oleh keadaan yang berubah-ubah di sekeliling kami, yang ada di luar kami. Tapi apa yang ada di dalam hati kami boleh terpancar, sukacita yang datangnya daripada Allah, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu Tuhan. Dan hidup kami tetap bisa memiliki sikap hati yang sabar menantikan janji dan penggenapan akan apa yang kami harapkan. Dan lebih dari sekedar doa yang kami harapkan, kami tetap kuat menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan. Karena kami percaya proses itu jauh lebih berharga dari sekadar hasil yang Tuhan sudah sediakan di depan. Bentuk kami jadi bejana yang semakin sempurna di hadapan Tuhan. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk terus tetap bertekun di dalam doa. Karena kami mau punya relasi yang semakin akrab dengan Tuhan, Sang Pencipta kami, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami tidak mau lepas seperti ranting yang dicampakkan Tuhan. Tapi kami mau tetap melekat di dalam pokok anggur yang benar. Melalui kehidupan kami berdoa. Kami tidak mau hanya sekedar menjadi murid-Mu yang hanya sekedar tahu. Tapi mau melakukan untuk hidup bertekun di dalam segala hal, termasuk hidup bertekun di dalam doa. Dan kami mau memandang salib Yesus, lambang keteladanan, lambang sikap yang bertekun, bukan hanya sekedar lambang pengorbanan dan lambang kasih. Tapi hari ini kami diingatkan salib, lambang ketekunan-Mu menaati kehendak Bapa. Dan bahwa kami hidup terus bertekun dan menaati apa yang jadi maunya Tuhan, bukan sekedar maunya kami Tuhan. Aku berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, apapun kondisi mereka, musim kehidupan mereka, masa-masa penantian sedang mereka alami. Biar keempat sikap hati ini boleh mereka miliki. Dan aku berdoa ada hati yang dikuatkan. Ada iman yang diteguhkan. Ada pikiran yang tenang. Ada hikmat yang datangnya daripada Allah. Dan aku percaya ada pintu-pintu yang terbuka itu di dalam nama Yesus. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang indah. Dan firman-Mu yang hidup ini biar kiranya bukan sekedar informasi, tetapi sebuah kebenaran firman Tuhan yang hidup, yang mentransformasikan kehidupan kami. Karena kami belajar untuk melakukannya. Bapak terima kasih. Ini kehidupan kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan.
Pengumuman di minggu keempat di bulan Juni. Persembahan persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer di rekening gereja berikut laporan keuangan persepuluhan. Laporan keuangan persembahan. Ulang tahun untuk Ibu Pipit, Bapak Paulus tanggal 28 dan 29. Jaringan doa sekolah budaya Senin 26 Juni 2023 pukul 17.30 sampai 20 di GBT El Shaddai. Dia perjamuan kasih untuk seluruh jemaat di halaman belakang dan kita sebelum kita pulang demikian pengumuman di minggu terakhir di bulan Juni. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian, terima kasih Yesusku. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, kami boleh melalui bulan ini dengan baik ya Tuhan. Dan kami boleh ya Tuhan belajar tentang firman-Mu dan memahami tentang firman-Mu di dalam hari-hari yang kami miliki ya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk kepanjangan tangan-Mu. Ubahkan setiap kami untuk menjadi lebih baru lagi dan lebih baru lagi di dalam hari-hari yang kami miliki. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dewasa di dalam rohani kami ya Tuhan. Sertai kami Tuhan juga untuk minggu-minggu yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang dan tahun-tahun yang datang Tuhan. Kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarkan ini menguatkan setiap kami, memperbarui setiap kami, mengubah kami menjadi orang-orang yang selalu tekun di dalam apa yang menjadi ajaran-Mu, apa yang menjadi rencana dan rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi contoh terang dan garam di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Firman ini tertanam di dalam setiap kami, bertumbuh, subur, dan kami menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan.
Engkau Allah yang terus menaungi bangsa ini Tuhan. Terus ya Tuhan menuntun para pemimpin kami dan orang-orang yang ada Tuhan di dalam jajarannya Tuhan. Sehingga mereka terus ya Tuhan bekerja dengan sebaik mungkin Tuhan untuk boleh menjadikan Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemilu yang akan mendatang Tuhan. Ya hari-hari saat ini ya Tuhan sudah memulai ya Tuhan kampanye-kampanye yang ada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Engkau terus ya Tuhan memberikan hikmat buat kami semua. Sehingga kami boleh memilih mana yang terbaik sesuai dengan apa yang menjadi rencana-Mu ya Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan untuk boleh ya Tuhan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini ya Tuhan. Berkati juga Tuhan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Biarkan Engkau Allah yang terus menaungi ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Metro Tuhan. Biarkan Engkau Allah terus menaungi kota ini dengan kasih dan anugerah-Mu. Penyertaan-Mu nyata atas kota Metro. Berkati para pemimpin yang ada Tuhan. Juga pakai setiap kami gereja-Mu juga Tuhan. Untuk boleh andil, boleh menjadi berkat atas kota Metro ini Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur ya Tuhan. Dengan apa yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami ya Tuhan. Yang saat ini terbaring sakit ya Tuhan di dalam tubuh jasmaninya. Mengalami kelemahan Tuhan, kami berdoa melalui bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Juga untuk setiap mereka ya Tuhan yang mengalami keletihan di dalam rohani mereka ya Tuhan. Kesuaman di dalam rohani mereka, kami berdoa Engkau Allah yang menjamah setiap mereka. Dan api baru boleh muncul di dalam setiap mereka. Roh Kudus bekerja di dalam setiap mereka. Sehingga mereka memiliki semangat yang baru untuk boleh memuliakan Engkau di dalam hari-hari yang mereka miliki. Hari-hari yang berat dia miliki Tuhan. Engkau Allah yang memberikan jawaban di dalam setiap mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang liburan Tuhan. Engkau Allah yang terus menaungi setiap mereka. Ingatkan untuk mereka terus selalu mengandalkan, mengutamakan Engkau. Dan beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersyukur atas apa yang sudah disediakan di belakang Tuhan. Biarkan ini menjadi kekuatan buat jasmani kami. Dan berkat-Mu terus melimpah di dalam setiap orang-orang yang sudah menyediakannya ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah sukacita damai sejahtera menyertai Engkau di dalam segala aktivitas-Mu. Di dalam pribadimu, di dalam keluargamu, dan usahamu dibuat berhasil. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu. Dari saat ini sampai Maranatha, yang percaya katakan, Amin.